Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro. Kembali kita berjumpa di Ulas YouTube. Untuk bahasan kita kali ini kita akan bahas tentang channel ataupun sebuah channel yang mana sudah hampir 1 tahun monet namun belum pernah gajian Mas Bro. Ini tentu memprihatinkan sekali. Ini inbox dari rekan kita di channel kita yang satunya yang sudah monet, yang mana kita sering berkomunikasi pada saat saling support dahulu, namun tiba-tiba saja dia messenger dan konsultasi kembali, cerita tentang pengalaman akhir-akhir ini bahwa channel tersebut sejak monet sampai dengan saat ini sudah hampir 1 tahun namun belum pernah gajian. Ini kenapa Mas Bro? Ini satu catatan lagi bagi kita. Ini akan kita bahas mengenai permasalahan seperti ini. Ini juga sebagai barometer kita, ulasan kita terhadap perkembangan channel yang saat ini tengah kita bangun. Ini penting agar kita bisa paham ke depan apa yang terjadi setelah kita monet. Begini Bro, ini adalah salah satu kawan kita yang sama-sama monet pada channel kedua terdahulu. Namun di sini pada channel kedua dulu kita sering komunikasi karena kita saling sharing dalam mengejar jam tayang, selalu komunikasi. Tiba-tiba saja kembali inbox ataupun bercerita tentang permasalahan akunnya saat ini sampai dari awal monet, awal tahun lalu, ini sudah awal tahun lagi, berarti sudah tahu 1 tahun namun belum pernah yang namanya gajian. Ini kenapa Bro? Ini akan kita bahas tuntas, akan kita kumpas. Semoga kita jadi barometer kita dan segera kita cari solusinya untuk akun-akun kita yang saat ini tengah berjuang mencapai monet agar tidak terjadi pada kita. Kalau kita ingat terdahulu Mas Bro, ini ketika kita saling support kembali, ini sebenarnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini akun ini kita saling support terdahulu, tetapi kenapa akun ini yang pertama ialah karena saling support pada waktu itu selalu menggunakan durasi pendek, sementara video-videonya adalah rata-rata berdurasi panjang di atas 10 menit. Jadi ketika sub ataupun tuker subscriber selalu ambil durasi pendek, mengejar cepatnya mencapai target yaitu 3 menit bahkan 2 menit. Ini akibatnya Mas Bro. Karena apa? Karena memang ketika sub ini juga sebagai salah satu barometer untuk video-video kita ini bisa direkomendasikan oleh Google. Satu Mas Bro, patokan dari pihak YouTube ini untuk merekomendasikan video kita ke beranda para penonton ialah YouTube akan menilai sejauh mana kepuasan para penonton kita ataupun subscriber kita dari video-video yang kita buat di channel kita. Ini dilihat dari sejauh mana panjangnya durasi para penonton kita ini ketika menonton video kita. Inilah barometer dari pihak Google untuk merekomendasikan video kita ke beranda para penonton. Apabila video kita ini rata-rata durasi di atas 8 menit sampai 10 menit, kalau selalu ditonton rata-rata 3 menit ke bawah, ini berarti tingkat kepuasan para penonton kita ini terhadap video kita ini di bawah rata-rata. Ini salah satu penyebabnya Mas Bro. Ketika sudah monet, ini kendalanya. Maka sudah saya bahas ataupun kita bahas di pertemuan sebelumnya, upayakan ketika kita sub ini full durasi, like dan sub ini di akhir video ataupun full durasi, kita pilih durasi video yang berdurasi pendek. Seumpama kita ambil view 3 menit, maka kita pilih video maksimal panjang 5 menit sehingga kita di atas rata-rata agar tidak merusak sistem dari Google ini untuk merekomendasikan video kita ke beranda para penonton. Ini yang pertama Mas Bro. Jadi yang kedua lagi ada penyebabnya lagi, ya ini sangat mendasar Mas Bro. Ini berdasarkan konten-konten yang ada di channel ini, yang mana konten-konten dari channel ini ialah memuat tentang kegiatan pribadi. Seperti seorang ibu rumah tangga misalnya, di dalam konten ini dia memuat kegiatannya ketika sedang memasak ataupun mengurus anak, ataupun juga dia sedang belanja ke pasar. Tentu hal-hal seperti ini Mas Bro
memang kurang menarik minat dari para penonton. Tidak mungkin orang mencari di dalam pencarian Google ataupun pencarian YouTube ini tentang nama si A sedang berjalan ke pasar. Ini tidak mungkin sekali. Jadi disinilah barometer kita. Karena kita sekali lagi, kita orang awam, kita bukan artis, kita bukan tokoh politik, apalagi kita orang terkenal. Jadi siapa yang akan mencari tentang kegiatan kita di pencarian YouTube? Jadi video-video kita ini pun tidak akan dicari oleh orang lain di pemirsa YouTube, karena tidak penting, mereka tidak kenal kita. Ini juga barometer, Mas Bro. Ketika banyak orang mencari kegiatan kita, tentunya ini akan berpengaruh pada rekomendasi Google. Di sini harus kita tempatkan sebuah konten yang kita buat ini akan dicari orang lain di dalam pencarian YouTube. Seperti apabila kita mengupload suatu kegiatan ataupun sebuah tutorial yang bermanfaat untuk orang lain, seumpama di sini kita membuat suatu masakan yang enak yang mana belum ada di pasaran ataupun belum banyak orang tahu. Ini kita buat dalam suatu tutorial cara membuat kue ini atau cara memasak makanan ini. Kita tuangkan dalam suatu tutorial, resepnya kita praktekkan, lalu kita upload. Mungkin ini akan dicari oleh orang yang membutuhkan cara membuat masakan tersebut. Ini berpeluang untuk dicari orang di dalam tutorial YouTube. Ini yang perlu kita perhatikan di sini, Mas Bro. Jadi, ketika video kita ataupun channel kita ini pun sudah monet, kita tetap berharap dari para penonton kita mencari video-video kita ini di pencarian YouTube. Setelah mereka banyak yang mencari ataupun penonton kita banyak yang mencari dari konten-konten kita, tentu ini akan direkomendasikan Google sejauh mana orang mencari tentang konten-konten seperti punya kita. Kalau tidak pernah ditonton orang, dari Google pun otomatis akan keluar dari sistem sehingga tidak akan mungkin direkomendasikan Google. Karena apa? Kegiatan dari video-video kita ini ataupun konten-konten kita ini kurang menarik orang lain untuk menontonnya. Karena seperti kembali yang kita bahas tadi, konten-konten kita ini memang tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi inilah yang menyebabkan channel kita meskipun sudah monet, tetapi untuk mencari yang namanya dolar ataupun mencari penonton ini sangat sulit sekali. Tidak mungkin kita mau sub sampai dengan monet untuk mencari dolar. Ini suatu hal yang fatal ataupun banyak rekan-rekan kita yang belum memahami tentang perkembangan YouTube. Jadi orang yang mencari di YouTube ini, para penonton yang mencari pengetahuan di YouTube ini, tentu hal-hal yang tidak mereka ketahui, yang ingin mereka ketahui, seperti yang kita bahas tadi, yaitu mereka akan mencari sesuatu yang akan mereka lakukan, namun mereka belum bisa melakukannya karena mereka kurangnya pemahaman. Jadi mereka akan cari pembelajaran ini di YouTube. Jadi inilah fungsi dari YouTube ini sebenarnya. Atau memuat kegiatan-kegiatan pribadi orang-orang terkenal seperti artis, tentu ini akan diikuti oleh para penonton, orang akan tertarik. Tapi kalau jangan kita samakan dengan kita orang terkenal ataupun kita tokoh public figure, tentu sangat tidak bisa kita samakan. Disinilah letaknya, Mas Bro. Jadi sekali lagi, ketika kita sub ini upayakan full durasi. Untuk apa? Cepat subscribernya, namun video kita akan rusak, jamnya pun akan sulit kita dapatkan, dan rekomendasi YouTube pun tidak akan pernah kita dapatkan dari channel kita. Karena apa? Karena rata-rata kita selalu menonton di bawah standar durasi yang ditetapkan oleh sistem kinerja dari YouTube ini tadi. Jadi sebaiknya kita ambil beberapa contoh saja. Misalnya dalam satu hari kita dapat 10, namun real kita tonton sampai dengan full. Ini tidak akan merusak yang namanya algoritma yang dinamakan orang-orang pintar, senior-senior kita, algoritma YouTube. Ketika mereka rekomendasikan orang-orang yang menonton dari channel kita ini, video-video kita ini, memang orang itu mendapat kepuasan dari channel kita. Barometer dari pihak YouTube, sistem YouTube bekerja ialah full durasi yang kita tonton. Ini berpengaruh ketika channel kita sudah monet ataupun perkembangan dari channel-channel kita yang akan datang ketika kita sudah sampai yang namanya monet, sehingga video-video kita ini akan direkomendasikan ke beranda para penonton. Karena YouTube ini sistemnya bekerja melihat dari channel-channel kita ini, memang rata-rata penonton kita ini full durasi, berarti para penonton kita ini
puas dan mengikuti dari konten-konten yang kita buat. Ini sekali lagi dua faktor ini tadi. Oke Mas Bro, sebenarnya ini sangat mendasar. Ini barometer kita. Ketika kita sudah terjun ke dunia YouTube ini, kita harus pahami kira-kira konten apa yang berpeluang besar ataupun berpeluang untuk berkembang ke depan. Inilah yang kita cari. Oke bro, semoga ini sedikit bisa menjadi wawasan kita, menambah wawasan kita di dalam kita mengembangkan channel kita, dan kita bisa memilih ini sebagai salah satu barometer kita, pertimbangan kita ketika kita akan membuat sebuah konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.